Bapa yang di Samayim, kami bersyukur bahwa kami Kau beri hidup sampai hari ini. Bahkan kami Kau cukupkan dalam segala kebutuhan kami. Terpujilah Bapa yang selalu memberkati kami, memelihara kami. Tidak ada Bapa lain selain Engkau. Terpujilah, diberkatilah Engkau Bapa, dikuduskanlah nama-Mu. Bapa, kami memohon urapan-Mu, Roh-Mu yang kudus menyingkap firman-Mu, datang menjamah setiap pribadi yang hadir saat ini, sehingga dengan Roh-Mu kami mengenal Engkau, dengan Roh-Mu kami mengenal kebenaran-Mu, dan dengan Roh-Mu kami bisa mentaati firman. Terpujilah Bapa, dalam nama Yesus Mesias. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, Salam Aleichem. Haleluya. Sekarang ini masa politik, masa ketegangan, dan masa perang. Tetapi bagi kita, Roh Kudus menyatakan masa membangun diri di akhir zaman ini. Oleh sebab itu saudara-saudara, seperti Nuh atau Noah membangun bahtera pada masa-masa damai, jauh dari lautan, kita disuruh Tuhan untuk membangun diri, menyiapkan diri kita bertemu dengan Tuhan yang segera akan datang bersama kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya akan bacakan nats kitab suci dari kitab Hakim pasal 6 ayat 11 sampai dengan 15. Demikian Bapak Ibu. Kemudian datanglah malaikat Yahweh dan duduk di bawah pohon terbantin yang ada di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, dan anaknya Gideon sedang mengirit gandum dalam tempat pemerasan anggur untuk menyembunyikannya dari mata orang-orang Midian. Dan malaikat Yahweh itu menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Yahweh ada beserta engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Lalu Gideon menjawabnya, ah Tuanku, jika Yahweh ada bersama kami, lalu mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah semua perbuatannya yang ajaib yang diberitakan oleh leluhur kami kepada kami dengan berkata, bukankah Yahweh membawa kita keluar dari Mesir? Namun sekarang Yahweh telah meninggalkan kami dan telah menyerahkan kami ke dalam tangan orang Midian. Maka Yahweh berpaling kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini, dan engkau akan menyelamatkan Israel dari tangan orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Saudara-saudara, saya cukupkan di sini saja. Dari bacaan ini satu hal yang dapat kita pelajari. Pertama, ketika malaikat Yahweh menampakkan diri kepada Gideon, dia mengatakan satu hal, Yahweh besertamu, hai engkau yang gagah berani. Kemudian Gideon merasa, kalau Yahweh beserta saya, beserta kami, kok kami ini miskin, kami ini melarat, kami ini selalu dirampas hak kami oleh orang Midian. Mengapa kalau Yahweh bersama kami, kok kami ini orang Israel yang tertinggi luhur, pilihan Sang Pencipta langit dan bumi, mengapa harus dijajah oleh orang Midian? Mengapa kami kok ditindas? Sampai-sampai saudara-saudara, Gideon ini memeras anggur pun dengan sembunyi. Sebab apa saudara? Kalau ketahuan orang Midian, hasilnya pemerasan ini akan disikat habis. Sehingga apa? Menderita saudara. Panennya banyak, tapi hasilnya dikuasai penjajah Midian. Kalau demikian, mengapa engkau berkata ya Tuhan,
kalau kami disertai Yahweh. Buktinya mana? Itulah saudara-saudara yang dikatakan oleh Gideon, itu fakta saudara. Dan itu dialami Gideon. Jadi saat itu Gideon itu dalam masa sulit. Dia anak muda. Kemudian malaikat Yahweh mengatakan, "Hai engkau pahlawan yang gagah berani." Dia juga protes karena tidak sesuai keadaannya. Dia merasa dari suku Manase yang paling muda dan sukunya paling rendah, kastanya paling rendah. Kok dikatakan gagah berani? Dari mana itu asalnya kata-kata itu? Itu fakta saudara. Dan ini menunjukkan apa saudara-saudara? Yang dapat kita simak di sini, kita mengerti bahwa apa yang dikatakan kitab suci atau firman Elohim, firman Tuhan, sering bertentangan dengan keadaan kita. Mana buktinya kalau Yahweh Bapa yang baik, masa warung saya tidak pernah laris? Kalau orang berkata begitu wajar tidak? Wajar saudara, seperti Gideon. Bapak pendeta jangan bilang kalau datang terus, "Hai diberkati engkau, selalu diberkati." Jangan cemas, Tuhan menyertaimu. Nah, dia dalam keadaan sakit bilang, "Kalau Tuhan beserta saya kok sakit." Kalau dia protes gitu gimana? Ya boleh saja. Saya sering diprotes seperti itu. Jadi kita melihat di sini saudara, bagaimana keberadaan Elohim Yahweh selalu memandang umatnya dari segi samayil surga, sedangkan manusia memandang dari keadaan dirinya yang terlihat, yang nyata. Jadi ada jauh. Seperti pola pikir manusia itu adalah melihat segala sesuatu dari segi duniawi yang terlihat, yang konkret. Sedangkan Elohim Yahweh memandang segala sesuatu dimulai dari alam roh saja. Jadi ini sudah beda. Dan di dalam dunia alam ini segala sesuatu yang konkret itu dimulai yang rohani. Seperti kita melakukan sesuatu itu sumbernya dari yang rohani, yaitu pikiran kita. Coba kalau saudara habis bepergian di rumah duduk-duduk, pikirannya, wah kalau begini tidur enak, tiduran enak. Itu alam rohani sudah. Maka alam rohani itu akan mengambil alih ke alam jasmani. Sehingga tadinya saudara semangat karena berpikir suasana seperti ini sejuk, habis bepergian enaknya tidur, maka langsung saudara beberapa saat mengantuk dan pengen tidur. Dari mana pikirannya? Tapi kalau pikiran saudara habis pulang ini suasana sejuk, enaknya adalah baca kitab suci, merenungkan firman, maka saudara akan semangat sekali. Suasana sejuk seperti ini enaknya makan cemilan yang enak-enak, bakmi yang hangat, maka saudara akan semangat juga beli. Jadi pikirannya saudara yang gerak. Ketika saudara ada tanda-tanda umum, mungkin agak batuk sedikit ya, batuk, kemudian agak dingin sedikit, saudara pikir, aduh ini tandanya mau flu. Itu yang terjadi di pikiran. Kalau saudara sudah ucapkan, ini tandanya saya mau flu, mau demam, maka Tuhan mengizinkan yang terjadi di pikiranmu, mau demam, mau flu itu terjadi. Sehingga apa saudara? Saudara betul-betul mengalami flu dan demam. Tapi ketika pikiran saudara ada batuk-batuk sedikit, ada dingin-dingin sedikit, mengatakan, wah ini biasa, cuaca seperti ini, saya selalu segar dan sehat. Dan yang saudara pikirkan adalah segar sehat. Yang terjadi apa saudara? Saudara tetap segar dan sehat meskipun ada tanda-tanda mau flu.
Itulah kendali pikiran, saudara. Jadi Gideon di sini itu menandakan fakta dalam kehidupannya. Jadi seperti itulah saudara-saudara. Dan banyak yang dikatakan Gideon ini betul-betul nyata dalam kehidupan kita. Seperti dia katakan, kalau Yahweh Elohim beserta kami, mengapa yang dikatakan leluhur kami Abraham, Ishak dan Yakub atau leluhurnya yang lain ceritakan dulu Yahweh Elohim membebaskan Israel dari Mesir dengan tanda dan mukjizat tanpa bantuan manusia. 10 tulah. Tulah yang ke-10 kan anak sulung, baik hewan maupun manusia mati. Terus Bani Israel dituntun Elohim Yahweh menyeberangi laut. Lautnya sangat luas dan gelombangnya sangat besar. Hanya dengan satu kata, satu tongkat, langsung terbelah dua. Jadi kering. Warga Israel yang ribuan bisa melewati itu naik. Kemudian dalam satu hitungan saja kembali lautan. Pas tentara Mesir ada di tengah-tengah laut yang kering itu, kemudian dengan satu kata mulailah lautan menyambung kembali. Prajurit Mesir mati semua. Kemudian mereka berjalan beberapa kilometer menjumpai air pahit di Mariba. Airnya beracun. Dalam sekejap air diubah oleh Yahweh jadi air yang bagus, air yang menyehatkan. Di padang gurun kekurangan air, padang gurun mengeluarkan sumber air. Di padang gurun muncul oase air Samsam mulai muncul di mana-mana. Buktinya apa? Sampai sekarang ada air Samsam. Itu zamannya Israel itu perjalanannya. Oase. Orang Israel tidak dalam keadaan panas, tidak harus menderita kehausan. Ada sumber air yang ajaib. Itu tangan Yahweh sendiri yang berbuat. Butuh daging di padang gurun, tidak perlu bantuan manusia. Bapa datangkan burung-burung puyuh, daging-daging. Untuk gandumnya datangkan mana. Itu semua apa? Perbuatan ajaib. Itu diceritakan para leluhur kami, begitu kan Gideon. Tapi mengapa sekarang kami ini ditindas, miskin, melarat, tertekan, tidak bebas, selalu dijajah? Di mana Elohim Yahweh? Itulah saudara-saudara yang terjadi. Dan kehidupan kita juga demikian, saudara. Dan tadi malaikat tadi kan mengatakan segala sesuatu yang berasal dari Bapa Yahweh. Tapi Gideon belum melihat, saudara, belum ngerti kalau yang dijak ngomong itu malaikat Yahweh. Yang dia tahu dia itu seorang tuan, karena itu manggilnya ya tuanku, tuanku, begitu kan tadi. Karena tidak tahu malaikat itu roh, dan kita ini juga disertai malaikat, saudara. Kalau malaikat itu sewaktu-waktu mau menampakkan diri, dia akan mengambil rupa apapun. Kalau di sini dalam menghadapi Gideon itu mengambil rupa seorang tuan, ya, yang Gideon saat itu memandangnya seperti itu. Nah, kalau kita baca seterusnya, barulah Gideon tahu, oh ini ternyata malaikat Yahweh yang berfirman tadi. Elohim Yahweh melalui malaikatnya. Kita pun sama, saudara. Jadi kita bisa mengalami hal seperti itu. Kami pernah ditunjukkan dalam penglihatan roh bahwa saya ini setiap saat disertai para malaikat. Nah, ketika saat itu memang Yahweh tunjukkan supaya saya semakin kuat imannya. Oleh sebab itu, orang-orang yang mengenal dan mengasihi Yahweh itu disertai Bapa. Para malaikatnya selalu bersama. Nah, inilah saudara-saudara. Kemudian apa yang diperbuat
Elohim Yahweh untuk Gideon ini. Meskipun Gideon beralasan, mengapa keadaan kami menderita seperti ini? Kau katakan Yahweh beserta kami. Menurut kami Yahweh itu sudah tinggalkan kami. Buktinya kami ditindas, buktinya kami melarat, buktinya kami usaha, bekerja, hasilnya tidak memenuhi yang diharapkan. Tetapi malaikat Yahweh katakan kepada Gideon, dengan kekuatanmu ini, perhatikan, dengan kekuatanmu ini, engkau akan menyelamatkan Israel. Terus apa yang dilakukan, saudara-saudara? Ceritanya panjang, tapi singkatnya saudara, saya ambil intinya bagi kehidupan kita. Bahwa Bapa Yahweh bisa mengadakan menolong kita dengan tanda mukjizat tanpa pertolongan kita, tanpa usaha kita. Misalkan kesembuhan ilahi, ya, mukjizat. Tapi Bapa Yahweh juga menolong kita sama kualitasnya dengan mukjizat, dengan perbuatan kita. Jelas ya? Seperti Gideon, Bapa Yahweh bisa menumpas penjajah Midian ini, saudara, tanpa bantuan manusia. Seperti zamannya Yosua dulu, saudara. Bapa Yahweh membunuh banyak musuhnya dengan malaikatnya tanpa bantuan manusia. Jadi Bapa Yahweh bisa langsung membunuh semua orang Amalek dan Midian yang menjajah Israel. Tapi di sini tidak, saudara. Bapa Yahweh mau pakai Gideon ini dengan perbuatan Gideon sendiri. Jadi kalau saudara sakit, dituntut Roh Kudus, minum obat, operasi misalkan. Kalau itu tuntunan Roh Kudus, jalani, saudara. Itu bukan berarti Bapa tidak memberkati, saudara, tidak menyembuhkan, tapi dengan cara itu. Tapi Bapa juga bisa dalam sekejap tanpa bantuan manusia langsung sembuh dari penyakit. Jelas ya? Nah, supaya kita tidak salah pikir tentang perbuatan Bapa Yahweh. Sebab ada yang berpikir gini, kalau tidak mujizat itu bukan perbuatan Yahweh menolong kita. Nah, itu pandangan yang salah, sudah. Nah, di sini Bapak ingin menunjukkan kepada Gideon bahwa dengan perbuatan Gideon, Bapa Yahweh menyertai Gideon. Ini luar biasa, saudara. Yang penting Gideon mau mengikuti firman Elohim. Ini yang dilakukan. Misalkan saudara buka warung, sudah bertahun-tahun nggak laris-laris. Terus orang-orang mengatakan Yahweh besertamu, Yahweh besertamu. Terus saudara buka warung, kalau Yahweh besertamu memberi hidup berlimpah, mengapa warung saya kok sejak dulu gini-gini terus? Saya pernah melayani hal seperti itu. Kemudian kalau Tuhan berkata kepadamu untuk menarik warung ini, warung ini kami yang mukanya kamu rombak sedikit dengan model yang modern, kamu cat yang baik, kursi-kursi yang rusuh itu kamu ganti yang bagus, tembok-tembok yang agak kotor itu, yang pembeli itu kalau belikan jijik, kamu cat yang bagus. Kalau itu perintah Elohim dilakukan, percaya, maka yang terjadi apa, saudara? Beberapa saat kemudian warung itu didatangi 2 kali lipat dari sebelumnya. Banyak. Ini bukan kisah ngomong karangan, saudara. Ini nyata, saudara. Kami dituntun Roh Kudus mengatakan itu. Kami katakan, ibu mau diberkati dengan warung ini? Mau, sejak dulu mau, tapi belum. Ibu mau memperoleh berkat yang lebih banyak kan? Pembeli banyak, maksudnya iya, keuntungan lebih banyak. Oke, kami berdoa. Tuhan tunjukkan tadi. Nah, kami sampaikan, Tuhan tadi bicara, ibu perlu
memperbaiki mukanya, mengecat gini-gini, nanti banyak pendatang. Kami doakan sekarang. Dan jadi saudara, setelah dicat semua, jadi bagus, pembelinya banyak. Dia kaget. Gideon sama saudara. Gideon katakan, dengan kekuatanmu ini, nah, kalau warung tadi dengan apa yang kau mampu, kalau ngecat, memperbaiki kursi yang lusuh, itu kan bisa. Dengan kekuatanmu ini, engkau akan menyelamatkan Israel. Apa kemampuan Gideon? Dia suku terendah, anak muda, untuk mengalahkan musuh, menyelamatkan Israel kan harus menggerakkan banyak orang. Apakah mau disuruh Gideon supaya kumpul mengikuti Gideon? Kan belum tentu. Tapi karena perintah Elohim Yahweh, Gideon dihormati orang-orang Israel. Semua mau mengikuti perintah Gideon. Itu kalau bukan Bapak Yahweh tidak bisa terjadi. Jadi itulah yang bisa dilakukan. Juga ada pekerja saudara, nggak naik pangkat, gajinya juga nggak naik. Terus saya ceritanya gimana? Gitu. Kamu gimana? Terus saya bilang, kamu termasuk setengah males, bukan pekerja yang baik. Terus saya berdoa, Tuhan katakan supaya dia disiplin dan bekerja yang baik. Saya sampaikan yang terjadi apa sudah? Dia mulai dilihat atasannya. Oh, kamu berubah ini baik-baik, pekerjaan bagus, tepat waktu, tidak molor-molor lagi. Akhirnya setahun kemudian dia naik, gajinya naik. Apa itu sudah? Berkat dengan kekuatanmu berubah hidupnya. Itu sesuatu yang indah sudah. Jadi mujizat pertolongan Bapa itu ada. Tetapi Bapa mungkin bisa langsung mujizat, tapi juga melalui manusia atau kita. Jadi itu yang perlu kita sadari. Nah sekarang saudara-saudara, apa yang dilakukan Gideon? Yang pertama untuk melangkah supaya dia bisa menyelamatkan Israel, yang pertama dia membuat korban bakaran atau persembahan api-apian saudara. Kalau saudara baca ayat tadi selanjutnya, ketika Bapak Yahweh mulai berfirman, yang diperintahkan Bapak Yahweh pertama apa? Ambil lembu yang terbaik milik ayahmu itu, kamu sembelih, kamu korbankan sebagai persembahan korban api-apian, korban bakaran. Ingat, lembu yang terbaik. Kemudian apa saudara? Gideon betul-betul melakukannya, membuat misbah bagi Elohim Yahweh dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, setelah mempersembahkan korban tadi, dia merobohkan patung Baal dan patung Aserah milik ayahnya di rumah. Dirobohkan semua. Bahkan kayu-kayu patung tadi dipakai oleh Gideon untuk membakar korban persembahan api-apian kepada Yahweh. Luar biasa kan? Itu yang dilakukan. Nah, kalau kita lihat perintah Elohim di dalam kitab Yakub atau Yakobus pasal 4 ya, ayat 8 itu dikatakan begitu saudara. Mendekatlah kepada Elohim dan dia akan mendekat kepadamu. Itu ayat 8. Ayat ke-7, tunduklah kepada Elohim, lawanlah si setan, maka dia akan lari daripadamu. Itu seperti yang dilakukan Gideon saudara. Jadi apa yang kita buat pada akhir zaman ini saudara? Pertama, membangun misbah, mendekatkan diri kita kepada Elohim. Jangan dibalik ya. Tuhan mendekatlah pada saya, nanti saya akan dekat kepadamu. Itu terbalik. Perintah Tuhan itu gini, mendekatlah kepada Tuhan atau Elohim dan dia akan mendekat kepadamu. Mengapa Gideon harus membuat persembahan korban api-apian bakaran dulu saudara?
cara mendekat kepada Elohim. Setelah dia mempersembahkan korban api-apian, maka Elohim datang kepada Gideon, mengurapi, memberi kekuatan dan karisma yang luar biasa. Itu yang pertama adalah kita mendekat. Caranya mendekat apa sudah? Dengan kita membuat misbah. Apa yang kita bisa lakukan sekarang? Yang pertama, misbah, doa dan penyembahan. Karena apa saudara? Hanya dekat Bapa ada rasa tenang. Hanya dekat Bapa ada kekuatan yang baru. Hanya dekat Bapa ada ide-ide baru. Hanya dekat Bapa ada pandangan baru. Hanya dekat Bapa ada pelanggan baru, ada gaji yang baru, ada pangkat yang baru, ada kepandaian yang baru karena dekat kepada Bapa. Ya itulah yang mesti harus kita pahami saudara. Membangun misbah. Saya percaya saudara semua tiap hari sudah berdoa, mau makan, mau tidur, mau kerja, punya masalah, berdoa kan? Di tempat ibadah berdoa. Tapi belum membuat misbah doa penyembahan khusus. Artinya apa? Saudara dalam satu hari mesti meluangkan waktu minimal 10 sampai 1 jam untuk misbah doa dan penyembahan. Isinya adalah saudara dalam doa itu menyembah Elohim Yahweh Bapa yang kekal, berdoa sesuai pimpinannya. Saudara-saudara, Paulus itu atau Saul ya, Rasul Saul itu memberi contoh di dalam 1 Korintus 14 itu. Saya berdoa dan memuji Tuhan dengan rohku, tapi saya juga memuji dan berdoa kepada Tuhan dengan akal budiku. Dia sedang berbicara dua hal, saudara, dua bahasa. Pujian, penyembahan dan doa itu bisa dengan akal budi. Seperti kita tadi, pujian penyembahannya adalah akal budi. Akhirnya apa? Artinya itu disiapkan lagunya, semua hafal lagunya. Kalau doa ya doanya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, bahasa Inggris, itu doa akal budi. Doa akal budi itu bersumber atau digerakkan oleh akal budinya, pikirannya. Saya mau kerja, doanya begini-begini. Saya mau makan, doanya begini-begini. Saya mau menyelesaikan masalah, doanya begini-begini. Diatur pikiran kan? Itu namanya doa akal budi. Bahasanya apa? Bahasa yang bisa dimengerti akal budi. Tapi Saul di dalam 1 Korintus 14 juga mengatakan, aku juga berdoa dan memuji dengan rohku. Berarti sumbernya bukan akal budi tapi roh. Roh itu keluar membuat lidah kita bergerak membentuk kata-kata, namanya bahasa lidah atau bahasa roh. Bahasa lidah itu karena lidah kita yang bergerak. Bahasa roh karena bersumber dari roh, saudara. Kalau saudara berdoa dalam bahasa lidah, roh saudara yang berdoa. Di dalam kitab Roma dikatakan, kita berdoa dengan bahasa yang tidak terucapkan, hanya Bapa yang tahu. Itu 1 Korintus 14 ayat 2 dan 3 mengatakan itu bahasa lidah atau bahasa roh. Orang yang berbahasa lidah, bahasa roh adalah orang yang berhubungan dengan Elohim Yahweh yang roh adanya. Bapak itu roh, saudara. Jadi kalau kita menyembah, berdoa dengan roh, memuji dengan roh, itu dengan roh kita. Jadi saudara-saudara kalau mau bertumbuh dalam bahasa lidah, mudah saudara. Saudara kan sudah digerakkan dari roh berdoa. Terus lidahnya kan tergerak untuk bergoyang kan? Gerakan lidah itu. Namanya bahasa. Gerakan lidah itu saudara kembangkan. Nanti membentuk kata-kata yang bagus.
Sehingga untuk bisa bermazmur, memuji dengan bahasa seperti Rasul Saul lakukan. Itu indah saudara, atau dilakukan saudara. Itu lidah kita harus bergerak tuh saudara, mengikuti, membentuk nada-nada. Sumbernya dari roh, dari roh kita. Itu kalau kita lakukan dalam misbah khusus, maka luar biasa saudara. Saya berdoa 1,5 jam sampai 1 jam. Kalau dengan akal budi sudah bingung saudara. 10 menit aja doa bingung, aku mau ngomong apa lagi gitu kan. Doa syafaat sudah, pemerintah sudah, negara sudah, teman-teman, hamba-hambanya sudah, untuk kehilangannya sudah, semua sudah. Habis saudara 10 menit kata-kata saya kalau hanya dengan akal budi saudara. Tapi kalau dengan roh saya bisa 1 jam. Karena itu mengapa Yesus katakan di Taman Getsemani, tidak kuatkah kamu berdoa 1 jam saja? Karena apa? Berdoa 1 jam itu gak mudah. Jadi inilah membangun diri, mendekatkan kepada Elohim. Caranya membangun misbah doa dan penyembahan. Kalau saya membiasakan jam 3 pagi ya. Jadi bangun, cuci muka, kan seger ya cuci muka. Biar segar cuci muka, pakai sabun yang wangi, biar baunya wangi ya. Kemudian minum 2 gelas besar itu ya, minum air putih 2 gelas besar, saya minumi langsung tubuh ini jadi hangat atau seger. Dan sesuai kedokteran juga bagus itu, pagi-pagi sebelum makan minum air ya minimal 2 gelas besar itu sudah. Kalau terbiasa mau muntah, tapi lanjutkan terus, bagus. Nanti ginjalnya akan bersih terus sudah. Nah, ginjalnya akan bersih dengan dimulai pagi itu. Tubuhnya segar, masuk tempat yang sendiri menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Berdoa, luar biasa. Mulai masuk itu enak saudara. Kalau sudah 10 menit menyembah Bapa itu seger, tubuhnya seger sudah, memuliakan Bapa. Terus nanti diakhiri mau berdoa apa? Tapi saya biasanya doanya ucapan syukur, meninggikan Bapa Yahweh, misalkan Engkaulah Bapa, Engkau Yahweh Elohim, Yahweh Tuhan kami ya. Engkaulah Yahweh Tuhan yang satu. Engkaulah Yahweh Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Engkaulah Yahweh Jireh yang mencukupkan, mendatangkan kelimpahan, kekayaan untuk kami. Itu kita ucapkan, berarti itu memuji, meninggikan Bapa. Terus mengucap syukur hidup kita. Semua kita jalani bersyukur, bersyukur, berdoa. Biasanya saya permintaan itu hanya beberapa hal saja, tapi lebih banyak saya mengucap syukur, memuji. Itu yang kami lakukan. Kemudian sebelum kami akhiri dalam misbah doa itu, saya juga minta Bapak pengurapan baru, pembaruan. Kalau komputer, HP itu kan sering diupdate. Kalau enggak lemot, ya dah, lemot harus diupdate. Artinya apa? Tiap pagi kita perlu mengupdate roh kita, cinta kita kepada Bapa supaya semakin menyalakan. Karena semua hubungan dengan Elohim itu dimulai dari cinta. Orang yang tidak cinta itu males ketemu. Tapi orang yang cinta selalu kangen dan rindu. Kalau kita cinta Bapa, selalu rindu bertemu Bapa, memuji Bapa, memberitakan nama Bapa. Itulah yang harus kita perbuat. Membangun misbah. Itu harus dilatih. Itu dilatih. Kalau itu dilakukan seperti yang Bapak katakan, ada kekuatan baru, ada damai, ketenangan dalam hidup. Itu kalau kita berbuat, Bapak kan mendekat kepada kita. Kalau kita mendekat kepada Bapak, Bapak mendekat kepada kita. Dan Bapak janji di kitab Tehillim atau Mazmur 91 itu, orang yang mengenal nama Yahweh dan mengasihi Dia, maka Bapa mengutus malaikatnya menjaga kita dari serangan musuh, dari wabah penyakit. Jadi kalau mau sehat umur panjang, dekatlah pada Bapa. Mau bertahan dari serangan musuh, kita nggak tahu loh serangan musuh itu kelihatan atau tidak. Kita dijagai para malaikat, jadi nggak sampai pada kita.
serangannya nggak sampai pada kita. Kita selamat, bukan perbuatan kita, tapi malaikat Yahweh yang menjaga kita. Luar biasa kan? Janji Bapa luar biasa. Cuma tantangan terbesar untuk membuat misbah doa penyembahan satu, dimanapun sama, males. Enaknya tidur jam 3 ini ya, enaknya tidur. Saya dulu juga sama seperti itu, enaknya tidur. Tapi untuk melakukan kehendak Bapa yang terbaik harus dipaksakan. Tubuh kita harus mengikuti roh kita. Jadi lakukan itu. Kalau itu sudah kita lakukan, luar biasa saudara. Terang itu ada pada kita, kuasanya mengalir dalam kita. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Saya pernah turun dari terminal, yang servis pelayanan dari Solo lewat Klaten itu di terminal kan ada keperluan, jadi turun dulu di terminal Klaten, turun itu saya langsung di Soto Kabati, senjata tajam. Karena tahu ya saya dasinya belum tak lepas, jadi ya preman itu yang menunjuk sudah. Terus saya katakan, weh, kamu mau mencelakai saya dengan senjata kayak gini, memalukan. Apa yang terjadi saudara? Senjatanya yang nama saya itu bisa menyusut. Ya, itu kan seperti belati itu ya. Itu bisa menyusut, jadi cuma gagangnya aja saudara. Terus dia lihat gini, ketakutan saudara, lari dia. Jadi apa? Itulah malaikat Yahweh yang melindungi saya. Kalau saudara ditodong berarti, terus berartinya bisa nyusup jadi gagangnya aja, kan yang bingung yang nyadokan itu siapa yang bisa berkata? Hanya malaikat Yahweh. Ya itu jadi membangun diri itu penting saudara. Kalau saya mengandalkan fisik saya jelas kalah, ya, karena orangnya besar, bekar, tatoannya dia menakutkan. Tapi saya selalu bersama. Yang malaikat Yahweh ada bersama saya. Saya dihantam orang, tenang aja saya, karena saya tahu malaikat Yahweh sebelum dia sampai saya sudah bertindak. Bagian saya itu cuma mendekat pada Bapa Yahweh tiap hari, memuliakan Dia, percaya sudah Bapa dekat kita segalanya. Kemudian berikutnya tadi, tunduklah kepada Elohim dan lawanlah setan. Kalau Gideon tadi setelah mempersembahkan membuat misbah, dia merontokkan Baal dan Asyera patungnya. Kita pun sama saudara. Dalam hidup kita, keluarga kita, kalau masih ada penyembahan berhala harus dibuang. Termasuk dewa bulan, dewa matahari yang masih ada di dalam kita harus dibuang. Ada saya melihat dalam penglihatan nyata sudah orang yang sudah berkhotbah tentang nama Yahweh. Di tempat lain dia berkhotbah memasukkan nama Allah, dewa bulan saudara. Dia mengkhotbahkan. Terus ada suatu saat beberapa bulan kemudian ada orang cerita saya, Pak, dia itu kalau di tempat orang manggil nama Yahweh dia memberitakan nama Yahweh, tapi kalau hariannya dia di gereja X itu mengagungkan dewa bulan Pak, memasukkan meninggikan nama Allah. Ya itu apa? Mendua saudara. Itu akan dimuntahkan oleh Bapa Yahweh pada saatnya nanti. Itu tidak diberkati saudara. Kalau tahu dulunya bahwa Allah itu adalah berhala, dewa bulan, maka kita harus membuang. Tapi ketika kita masih mengagungkan Dia, sementara kita mengagungkan nama suci Sang Pencipta Yahweh, dua-duanya berarti kita menganggap A dan Yahweh posisinya sama. Berarti apa itu? Itu mencampur antara berhala dan yang kudus. Dengan bait suci, dengan bait berhala digabungkan.
itu di dalam kitab 1 Korintus 14 dikatakan akan buang orang seperti itu dan penderitaan hidupnya tidak akan berakhir. Oleh sebab itu saudara, buanglah berhala-berhala. Kita harus menguduskan diri untuk khusus memanggil nama yang benar, bangga dengan nama yang benar, dan kita akan beroleh kemenangan dan menyelamatkan banyak orang seperti Gideon. Mari saudara kita lakukan, dan firman yang datang itu luar biasa saudara. Kemarin malam saya berdoa, Bapak, untuk ibadah ini saya harus memberitakan apa? Bapak bilang hidup membangun mezbah untuk dekat kepadaku. Kemudian tadi pagi saya berdoa, Bapak, kalau yang kau firmankan kemarin itu memang darimu, saya minta tanda nanti ada pujian, hanya dekat Bapak saja ada rasa tenang. Nah, kan saya tidak tahu lagunya yang mau disiapkan. Tadi ada haleluya Bapak, firman-Mu yang datang kepadaku kemarin benar. Jadi yang saya kabarkan ini adalah firman Yahweh yang disampaikan saya. Sehari yang lalu disampaikan pada saya, sampaikan firman ini. Nah, saya sampaikan ini. Saya percaya saudara akan membuat mezbah-mezbah baru. Saudara akan membuat mezbah yang dibangun, dan saudara akan melakukan bagian saudara sesuai firman-Nya. Maka saudara betul-betul seperti Gideon, dari yang lemah, dari yang miskin, dari yang gagal panen, gagal usaha, dari yang usaha tidak pernah berkembang, tidak laris, mendekat kepada Bapa seperti Gideon. Saudara bertindak dan berkat kemenangan, kelegaan, kemakmuran, kejayaan akan saudara nikmati. Saudara tinggal lakukan firman Elohim. Saudara percaya, saudara akan didatangi berkat. Amin saudara. Haleluya. Bapak memberkati semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah sampaikan firman-Mu, dan firman-Mu adalah roh dan hidup. Minta padamu Bapa, Roh-Mu yang kudus atas semuanya, sehingga dengan Roh-Mu semua bisa lakukan dan mereka bisa mendekat kepadamu. Dan kami minta Bapa semuanya bisa membangun mezbah-mezbah doa yang baru, mezbah doa dan pujian kepadamu Bapa, untuk mendekatkan diri kepadamu. Dalam nama Yesus Tuhan Mesias, kami mengempas berkat, kekuatan, damai sejahtera, kelegaan, sukses besar demi nama Yesus Tuhan Mesias. Amin. Haleluya, puji Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Kris. Biarlah bisa membangun iman kita untuk selalu mendekat pada Bapa Yahweh dan menikmati berkat-berkat-Nya. Terima kasih Pak Kris untuk firman yang disampaikan. Kiranya Bapa Yahweh memberkati Pak Kris, keluarga, anak, cucu, menantu, juga istri. Haleluya, amin. Kita akan memberikan